Saudara, Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas bakal pasangan calon jelang Pilpres 2024. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memperoleh elektabilitas paling atas. Dari survei di 38 provinsi pada 27 Oktober hingga 1 November 2023 menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 24,4%, Ganjar Pranowo Mahfud MD 30%, dan Prabowo Gibran 39,7%. Nah, jika dibandingkan dengan survei Oktober lalu, ada kenaikan elektabilitas Anies Muhaimin dan juga Prabowo Gibran. Sementara untuk pasangan Ganjar Mahfud ada penurunan elektabilitas meskipun masih dalam batas margin of error. Lalu saudara, bagaimana membaca naik turunnya elektabilitas Capres-Cawapres di 3 bulan jelang Pilpres Februari mendatang? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas bakal pasangan calon jelang Pilpres 2024. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memperoleh elektabilitas paling atas. Dari survei di 38 provinsi pada 27 Oktober hingga 1 November 2023 menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 24,4%, Ganjar Pranowo Mahfud MD 30%, dan Prabowo Gibran 39,7%. Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, pasca putusan MK dan isu nepotisme Jokowi ternyata tak berpengaruh signifikan pada pemilih Prabowo Gibran. Orang yang tahu kan seolah-olah pasti tidak setuju, ternyata enggak data saya. Mereka yang tahu kebanyakan setuju-setuju aja. Bahkan di antara yang tahu, ini semua responden ya, ini kita isolasi dari 52% yang tahu. Ya, itu juga setuju aja. Ini artinya ada koreksi kalau misalnya Kang Saan, Bung Masinton merasa putusan MK itu secara etik maupun secara substansi bermasalah, berarti sosialisasinya perlu dinaikkan kualitas maupun kuantitasnya. Karena masyarakat yang tahu menganggap ya setuju aja sama putusan MK itu. Memang nih ya, kalau kita lihat mereka yang setuju umumnya tingkat pendidikannya tidak sebaik yang tidak setuju gitu ya. Merespon survei indikator politisi PDIP, Masinton Pasaribu menyebut survei yang dirilis hari ini tidak memotret kegelisahan batin masyarakat secara menyeluruh. PDIP meyakini banyak pemilih yang menyoroti Gibran yang maju sebagai bacawa pres melalui jalur khusus dan termasuk hubungannya dengan Ketua MK yang tak lain adalah pamannya. Masyarakat sampai ke desa-desa saya rasa menggunakan platform lain selain media-media konvensional. Nah, terkait dengan saya nggak tahu ya, apakah survei ini dia tidak bisa memotret suasana kebatinan masyarakat yang sesungguhnya ya, ketika tahu bahwa Ketua MK itu adalah paman dari salah satu kandidat calon wakil presiden. Nah, itu kan terjadi penurunan juga. Nah, kemudian apalagi setelah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sudah memutuskan Ketua MK melanggar kode etik berat. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali menyebut isu nepotisme dan fitnah terkait Gibran dan Jokowi baiknya tak diteruskan karena akan memecah rakyat khususnya jelang Pilpres. Dari gambaran survei yang terpotret dalam survei hari ini, yang melakukan serangan-serangan dan fitnah itu justru akhirnya tidak juga mendapatkan hasil yang positif gitu. Jadi kalau tidak ada hasil yang positif yang didapat, masyarakat jadi terpecah. Mari kita berpolitik yang santai aja, dilemesin aja. Jangan lagi keluar narasi-narasi yang membelah masyarakat kita. Mari kita masuk ke pertarungan gagasan, jangan lagi pertarungan perasaan. Sebelumnya, survei Poltreking juga menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran yang meningkat. Prabowo Gibran mendapat 40,2%, Ganjar Mahfud mendapat 30,1% dan Anies Muhaimin mendapat 24,4%. 3 bulan jelang Pilpres, elektabilitas baca pres masih dinamis. Masih ada waktu bagi pasangan calon dan tim pemenangannya untuk meningkatkan elektabilitas mereka. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, bagaimana membaca hasil survei indikator hari ini dan juga benarkah tak ada kaitannya dengan putusan MK? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, juga ada Nyarwi Ahmad, Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies UGM. Selamat petang Bung Burhan dan Pak Nyarwi, sehat selalu. Selamat petang, Halo. Ya. Saya ingin ke Bung Burhan dulu. Ini survei indikator menunjukkan kalau elektabilitas Prabowo Gibran ini naik meskipun habis ada putusan MK ya, dan juga ada isu nepotisme dan juga Jokowi yang tidak netral begitu. Ini bisa dijelaskan nih seperti apa sebenarnya ini? Iya, jadi ini survei dilakukan pasca pendaftaran Capres-Cawapres ditutup oleh KPU, berakhir di lapangan sampai tanggal 1 November. Jadi sebelum Majelis Kehormatan MK memutuskan ya terkait dengan dugaan pelanggaran etik. Tetapi singkatnya terjadi perubahan elektoral yang mengagetkan. Saya sendiri kaget nih loh. Jadi saya pribadi punya ekspektasi isu kontroversial yang terkait dengan putusan MK yang memberi karpet merah buat Gibran itu punya dampak elektoral di tingkat bawah. Tapi ternyata istilahnya Pramudia Nantatur saya pakai untuk menjelaskan ini. Ternyata apa yang saya temukan juga lembaga-lembaga lain itu sekedar mengilustrasikan badai dalam secangkir kopi. Jadi apa yang kita ributkan di media sosial itu ternyata hanya sekedar makanan atau isu yang menarik perhatian buat kaum cendekia. Tetapi secara umum masyarakat tidak menganggap itu sebagai isu yang penting buat mereka. Contohnya misalnya soal politik dinasti, yang mengkhawatirkan isu politik dinasti itu turun dibanding survei yang saya lakukan pasca putusan MK. Kemudian juga misalnya soal apakah putusan MK itu disetujui atau tidak disetujui oleh publik. Dari 54% responden yang mengaku tahu putusan MK, yaitu terkait dengan usia 40 tahun kecuali buat kepala daerah yang terpilih, itu ternyata sebagian besar malah setuju dengan putusan MK itu. Jadi ini di luar dari ekspektasi saya. Don't get me wrong ya. Saya pribadi termasuk yang menolak putusan MK dan menolak politik dinasti. Jadi masyarakat tidak terpengaruh begitu ya dengan polemik yang muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu? Persis. Jadi yang kita temukan mengapa suara Prabowo Gibran naik itu karena terjadi eksodus dari loyalis Jokowi, terutama yang memilih non PD Perjuangan. Jangan lupa pemilih PD Perjuangan 20% berdasarkan pemilu 2019, sementara pemilih Jokowi 55,5%. Artinya lebih banyak pemilih Jokowi ketimbang pemilih PD Perjuangan. Baik, saya ingin ke Pak. Loyalis ini yang lari dari Ganjar ke Prabowo Subianto. Oke, saya ingin ke Pak Nyarwi. Pak Nyarwi, Anda sepakat bahwa setelah putusan MK itu tidak mempengaruhi begitu elektabilitas dari? Sebentar, surveinya sebelum MK. Oke, survei ini sebelum putusan MK ya. Jadi yang kita bicarakan adalah efek putusan MK, bukan MK. Jadi setelah putusan MK, survei ini dilakukan, hasilnya ternyata tidak terpengaruh ya, ternyata tetap bagus. Kalau Anda Pak Nyarwi, bagaimana melihat ini? Benar memang putusan itu tidak mempengaruhi ya? Ya begini, sebelum saya komentar ke situ ya, Nilo, semua data survei opini publik itu juga harus dilihat, dia akan menjadi concern publik kalau itu dalam teori berdasarkan teori ya. Kalau itu menjadi public interest ya, apa yang menarik dan menjadi kepentingan publik gitu ya. Nah, daya tarik sebuah isu itu biasanya terkait relevansinya. Nah, isu putusan MK ini kan isu yang terbilang elitis ya. Orang yang berbicara demokrasi itu kan biasanya pendidikan menengah ke atas gitu ya. Orang yang concern dengan politik dinasti itu juga sama ya, dan lain-lain. Bung Burhan seringkali mungkin ketemu ya di beberapa data survei daerah misalnya ada kandidat terindikasi korupsi gitu ya, dinasti, tapi kok dukungannya tinggi gitu kan juga beberapa kali muncul gitu. Jadi anomali-anomali seperti ini sering terjadi. Nah, apalagi putusan MK soal bicara tata negara, soal bicara kepatutan, moralitas dalam berdemokrasi, bernegara. Saya kira ini isu yang elitis sekali gitu loh. Nah, masyarakat secara
saya kira tidak banyak gitu ya, yang kemudian sangat concern pada kualitas legitimasi politik gitu ya. Yang terjadi itu baru kita kan ini baru belajar demokrasi elektoral, bahkan mengenal partai politik sebagai institusi demokrasi penting saja itu masih belum sepenuhnya gitu ya. Apalagi misalnya kalau dikaitkan dengan seberapa orang kemudian, makanya tadi ada saya nggak heran misalnya yang tahu maupun apalagi misalnya yang tidak tahu, yang tahu pun saya kira juga banyak yang mungkin menganggap itu apa setuju, dan politik dinasti juga apalagi melihat itu dianggap tidak menjadi masalah, karena saya lihat juga ini kaitannya dengan ini juga ya Nilo ya, Apa? anatomi sosial masyarakat di Indonesia ini kan juga bisa kita lihat ya, sebenarnya banyak sekali dinasti-dinasti, dan kemudian orang tidak menganggap itu sebagai problem dalam berdemokrasi gitu loh. Nah ini yang saya lihat gitu ya, makanya banyak sekali isu-isu yang saya kira ya, yang itu kita sendiri sebagai misalnya Bung Burhan tadi nggak merasa ekspektasinya tidak terpenuhi gitu ya. Tapi di masyarakat cara berpikirnya berbeda gitu loh. Oke. Jadi ini lihat tadi itu ya, dalam konteks publik hal-hal yang menjadi isu publik itu belum menjadi isu publik gitu loh. Padahal para aktor-aktor politik ya dari PDIP dan yang lain-lain sangat concern juga soal Padahal ini. ini Tapi ramai diperbincangkan. ya, tapi di medsos juga kita lihat itu ramai. Tetapi pertanyaannya di masyarakat apakah itu menjadi isu yang sangat serius bagi mereka apa tidak? Dan orang-orang ini secara umum saya lihat kalau apakah mampu menggeser isu yang lebih aktual ya? Misalnya isu kemiskinan, isu yang kesenjangan dan lain-lain yang itu juga nyata. Jadi juga. apa sebenarnya yang menarik bagi masyarakat, Pak Nyarwi? Yang menarik untuk mereka ikuti atau yang bisa memengaruhi pilihan mereka itu apa? Isu apa? Ya, di banyak data survei juga terpotret. Saya kira survei Bung Burhan sering menjelaskan ya. Misalnya soal kemiskinan, tenaga kerja dan lain-lain. Tetapi ya gini ya Nilo ya, orang kan sering nggak sadar bahwa problem misalnya ketenaga kerjaan itu muaranya, kalau kita ini kan hulu ya, ini muaranya di sini. Hulunya itu problem misalnya problem demokratisasi ekonomi, problem misalnya kesenjangan itu terjadi karena ada dinasti kekuasaan yang tidak dikelola secara akuntabel, demokratis, transparan dan lain-lain. Nah masyarakat saya kira perlu diajari juga bahwa kalau misalnya kekuasaan itu didominasi misalnya ya oleh sekelompok dinasti yang tanpa akuntabilitas, itu bahaya misalnya. Kekuasaan diperoleh dengan cara legitimasi yang kemudian menabrak hal yang sifatnya terkait nurani dan moralitas, itu juga berisiko tinggi. Nah, tapi Pak Nyarwi begini, Pak Nyarwi, apakah kemudian pemilih kita itu memang lebih banyak yang tidak terpengaruh dengan isu-isu elitis atau bagaimana? Ya, bukan tidak terpengaruh ya. Mungkin ini kegagalan elit dan juga partai politik secara umum ya. Menjelaskan ini secara empirik. Ini kan baru muncul menjelang pemilu nih loh. Nanti setelah itu banyak yang elit-elit partai lupa lagi gitu loh bahwa problem ini saya setuju itu Nilo ya. Jadi bukan isunya yang tidak penting, tapi mungkin kita perlu mengoreksi diri sendiri ya. Mungkin cara packaging isunya yang kurang bisa dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat secara real. Jadi mungkin bahasa dinasti politik terlalu tinggi. Kita perlu menurunkan bahasa ini dalam bahasa yang bisa dipahami oleh mereka. Misalnya dinasti politik yang bersifat predatorik itu pada ujungnya juga merugikan kepentingan publik secara umum. Karena merugikan akses terhadap kesejahteraan, kemudian menutup ya kemungkinan buat publik mendapatkan akses terhadap sumber daya negara dan seterusnya. Nah, hal-hal semacam ini perlu jadi bahan perbaikan kita ya dalam rangka memperbaiki kualitas demokrasi. Oke, Mas Burhan, kalau tadi angka elektabilitas Prabowo Gibran yang sedemikian tingginya begitu, ada klaim juga ini dari tim Prabowo Gibran bahwa ini bisa satu putaran. Kalau Anda sendiri proyeksinya, apakah itu bisa terjadi satu putaran nanti? Data saya tidak setinggi Populi ya atau poll tracking meskipun dalam margin of error, tetapi poin saya melihat kans Prabowo Gibran hari ini, kalau misalnya Prabowo Gibran mampu membenahi terutama di basis Pak Prabowo yang kedodoran, jangan lupa ini loh ya. Jadi Prabowo Gibran mendapatkan dukungan dari membanjirnya pendukung Jokowi yang migrasi dari Ganjar ke Prabowo, tapi saat yang sama basis selama Pak Prabowo hijrah ke Anies.
Oke. karena memilih Gibran. Jadi Gibran ini satu sisi jadi aset elektoral buat Pak Prabowo karena berhasil menggerus basis Ganjar, tapi di sisi lain Gibran ini jadi liability karena pendukung Prabowo yang lama yang cenderung anti Pak Jokowi di Jawa Barat, di Sumatera itu pindah ke Anies. Jadi yang paling rugi dari tiga kontestan yang maju adalah Ganjar. Oke, jadi itu yang bikin naik juga ya elektabilitas Anies Muhaimin ya. Betul. Jadi Anies ini diuntungkan oleh pilihan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kenapa? Tapi itu angkanya besar menggerus itu. Lumayan, karena ada 6-8% pemilih Ganjar yang pindah ke Pak Prabowo, tapi kenaikan Pak Prabowo tidak sebesar penurunan Ganjar. Nah, pertanyaannya dari mana? Nah, ternyata memang ada pendukung Prabowo yang kita kan punya pertanyaan, 2019 kemarin memilih pasangan capres-cawapres siapa? Mereka mengaku memilih Prabowo Sandi, pilihannya. Nah, ketika Prabowo mendapuk Gibran sebagai cawapres, basis lama Pak Prabowo sebagian, terutama di Jawa Barat dan Sumatera, itu lari ke Anies. Nah, jadi kalau misalnya Pak Prabowo Gibran tidak mampu membenahi basis lamanya, terutama di Jawa Barat, Banten, NTB, Kalsel, kemudian Sumatera, kemungkinan Pak Prabowo Prabowo Gibran gagal meraih menang satu putaran. Dan yang maju putaran kedua adalah Anies Baswedan. Tapi kalau Prabowo Gibran mampu, Prabowo Gibran mampu membenahi basis lamanya dan saat yang sama Gibran mampu menggerus basis Ganjar, bisa satu putaran. Tetapi kalau misalnya Pak Ganjar mampu membenahi tren negatif yang sekarang mereka alami dan kembali ke jalur kemenangan, saya kira yang masuk putaran kedua Prabowo versus Ganjar. Jadi masih bisa terjadi. Saya ingin Pak Nyarwi singkat saja. Ini ada juga komentar yang muncul soal kita ini harus adu ide gagasan begitu ya, adu gagasan, tidak baper, tidak ungkit isu lama. Bagaimana Anda melihat peluang itu bisa terjadikah di Pilpres kali ini di masa kampanye? Singkat saja. Ya, itu mungkin saja terjadi nih loh, tapi biasanya dalam Pilpres itu kan isu bandulnya ada dua ya. Isu yang terkait policy, kebijakan, isu yang terkait personality dan karakter gitu. Biasanya orang itu juga selain bicara gagasan, itu juga karakter dan terkait aspek personal. Tapi yang kita lihat gitu ya, kecenderungan untuk bicara isu personality dan emosional itu juga selalu muncul. Jadi menurut saya ya, hal-hal yang ini saya kira akan terus berkembang. Sedikit ini nyambung dengan singkat saja Bung Nyarwi, kita terbatas oleh waktu. Ya, betul. Jadi ada risiko di mana posisi Mas Ganjar Mahfud itu ruangnya makin sempit dan makin tergerus ya. Termasuk juga tidak hanya berbasis isu-isu personality saja, karakter leadership, tapi juga isu kebijakan di mana posisinya nanggung tuh. Jadi community, tetapi juga sisi lain ruang geraknya untuk melebar itu makin sempit. Kira-kira itu. Baik, Nyarwi. Kami tangkap apa yang Anda sampaikan, Bung Nyarwi Ahmad, Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies UGM, dan juga terima kasih Bung Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak-Bapak.